Halo kawan-kawan, kali ini kita membahas orang yang telah tidak mungkin kita ketemukan di dunia ini. Ini orang kuno, si pencipta. Ya, saya sedang mempersiapkan sebuah buku tentang orang-orang besar dunia. Di antara lain ada para pencipta seperti Albert Einstein, ya, Edison, kemudian yang menemukan yang kejatuhan apel dan lain-lain. Termasuk kali ini kita akan membahas tentang Alexander Graham Bell. Ya. Jadi si Bell ini ciptain apa ya? Tanya sama bahasa Indonesia. Karena apa? Orang kalau telepon kita lagi sibuk ya, kita akan membalasnya. Tunggu, gue lagi sibuk, nanti gue bel you. Ya, saya bel katanya. Bel, itu telepon. Jadi di Indonesia sudah bahasa Indonesia sudah mengatakan pada kita bahwa telepon ada hubungan sama bel. Ya. Jadi asal usulnya dari mana saya nggak tahu. Yang penting kita tahu adalah itu. Baik. Alexander Graham Bell, ya, beliau lahir pada 1847, jadi abad ke-18, ya. Bulan 3, tanggal 3. Jadi kalau masih hidup itu baru ulang tahun beberapa hari lalu. Jamnya jam 7 pagi, ya, jam 7 pagi, jam naga. Hasarannya adalah seperti ini. Seperti ini hasarannya, ya. Orang seperti ini adalah orang yang dilahirkan di keluarga yang memiliki ekonomi yang baik, ya. Jadi ekonomi Bell setelah saat dia lahir itu ya boleh, ya, bukan orang miskin. Papanya, kakeknya, saudaranya semuanya bergerak di bidang bahasa, di bidang bagaimana berbicara, bagaimana berpidato, bagaimana menyusun bahasa dengan baik. Ya. Jadi memang dia itu lahir itu sudah ada hubungan dengan bicara, ada hubungan dengan bahasa. Tapi uniknya adalah bahwa mamanya dan istrinya Bell dan mamanya Bell adalah orang yang tidak bisa mendengarkan suara alias tunarungu kalau nggak salah, ya. Orang yang tuli. Orang kalau tuli otomatis adalah bisu, ya. Tunarungu itu biasanya langsung dikaitkan dengan tunawicara. Kenapa? Dia nggak bisa mendengarkan orang ngomong apapun, ya tentu saja nggak bisa meniru bahasa apapun yang kita ucapkan, ya. Jadi itu uniknya. Seorang yang menciptakan telepon supaya kita bisa berbicara dengan jarak jauh. Seorang yang kakeknya, papanya, saudara papanya, saudaranya semuanya bergerak dalam bidang bahasa, tapi justru memiliki anggota keluarga yang nggak bisa bicara. Unik sekali. Ya. Keunikan itulah yang kita angkat. Nah, kita lihat hasarannya seperti ini. Sebelum menerangkannya lebih lanjut, saya mengatakan bahwa jika ada suatu keunikan itu pasti diinformasikan di dalam hasta aksaranya, di dalam tanggal lahirnya. Bila mana di dalam tanggal lahirnya tidak memberitakan tentang sesuatu, berarti orangnya itu normal saja, ya.
Oke. Kemudian masing-masing elemen mewakili masing-masing hal, ya. Contohnya air mewakili kebijaksanaan, mewakili kecerdasan, ya, itu air, ya. Lalu suara, nah ini orang yang ada kaitannya dengan suara karena pamannya nggak bisa bersuara, dia sendiri ngajarnya adalah suara, bagaimana berbicara, berpidato. Nah, jadi dua dua sisi yang sama sekali bertolak belakang, tapi berhubungan dengan suara. Elemen apa yang dikaitkan dengan suara? Jawabnya, orang dulu mengatakan pada kita bahwa Jin Kong Zhe Ming, ya. Jadi kalau misalnya dituliskan ya, logam kalau kosong itu akan bisa berbunyi. Jingkong Zerming. Jadi ada hubungannya dengan logam. Ya. Kalau logamnya kosong, bunyinya kencang. Ya. Logamnya bagaimana dia nggak bisa bunyi? Ya logamnya hilang, nggak punya logam, dia nggak bisa bunyi. Ya, nah tanggal lahirnya uniknya di sini, ya. Uniknya di sini. Ini adalah diri dia. Diwakili oleh api kecil. Ya. Bawahnya ini adalah logam. Kalau kita baca jadi sio itu adalah ayam. Ayam punya elemen logam. Ya. Kemudian tanggal lahirnya, jam lahirnya berkaitan dengan logam tersebut. Ya. Langsung mengambil logam tersebut. Ya, artinya apa? Artinya logam bagi dia itu penting. Dia punya logam, dia ada logamnya. Ya, jadi dia itu bisa mengeluarkan suara. Ya. Kemudian dia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tentu saja berikut suaranya juga bisa ditransfer ke tempat yang lain. Itulah telepon, mentransfer suara. Dia juga menciptakan perekam suara. Sama pada waktu itu, ya rekam suara yang terekam itu hanya beberapa detik katanya, cuma pendek saja. Ya. Tapi pada waktu itu orang belum bisa mendengarnya dengan baik rekaman tersebut. Teknologinya belum nyampe katanya. Tapi setelah sekian puluh tahun kemudian, ya rekamannya yang tersimpan di laboratorium diambil dan bisa diputarkan, bisa didengarkan. Itulah cikal bakal tentang perekam suara. Jadi ya kalau dulu kita mau dengar lagu, yang kita ambil adalah piringan hitam. Piringannya gede. Ya. Kalau salah ambil, salah pegang, jatuh, pecah piringannya. Kemudian piringan itu diganti menjadi piringan yang kecil, namanya CD. Lama-lama diganti lagi menjadi semacam ya seperti kayak begini yang namanya USB. Ya ini masih gede, ada USB yang kecil-kecil, kecil sekali. Ya. Sekarang sudah bisa disimpan di awan, ya, namanya cloud. Ya, jadi sekarang ini luar biasa majunya. Kalau dulu pada waktu beliau ini ada, ya, semuanya masih terbatas. Ya. Lalu kita lihat. Kenapa mamanya adalah tuli? Kita lihat sini. Ini papanya, ini mamanya. Ya. Jadi ini papa, ini mama. Mamanya adalah macan. Ya.
Macan dalam hubungannya ke logam itu disebut jue. Jue itu musnah. Macan memusnahkan logam. Logamnya kalau musnah ya nggak punya suara sudah. Karena itu mamanya adalah orang yang tuli, yang nggak bisa berbicara. Ya, tuli beda lagi ya. Tuli informasinya adalah ini kemari. Tapi ya, yang nggak bisa bicara ya ini, hubungan ininya. Ya. Karena terhubung antara keduanya, terhubung, ini adalah mama, ini adalah istri. Ya. Jadi, mama dan istri adalah orang yang tidak bisa mengeluarkan suara, tidak bisa berbicara. Padahal dia kerjanya ada hubungan sama suara, ya. Padahal papanya dan saudara-saudara papanya, bahkan kakeknya, semuanya kerjanya ada hubungannya dengan bicara. Bagaimana berbicara dengan baik, bagaimana menyampaikan pidato dengan baik. Nah, jadi ajaibnya tanggal lahir ini bisa menyampaikan informasi yang begitu jelas kepada kita. Ya. Jadi saya teringat pada puluhan tahun yang lalu, ya, ketika itu saya kira-kira tahun 95 atau 94, ya, saya kotak-katik, saya selalu mempelajari tanggal lahir, mempelajari aksara. Ya. Pada waktu itu juga saya menyadari bahwa orang lahir di Indonesia itu ada yang salah, perlu dirubah. Nah, kemudian sampai dengan 2005 baru memastikan apa yang harus dirubah. Baru pada 2007 saya menulis buku Mandarin yang diterbitkan pada 2008 dalam bahasa Mandarin dan 2010 dalam bahasa Indonesia, diterbitkan oleh BIP, ya, penerbit kelompok Gramedia. Itu namanya Pasir Selatan. Oke, kembali kepada tahun 94-an. Ya. Pada itu saya sering menggali-gali data, mempelajari tanggal lahir orang ini, tanggal lahir orang itu. Di antaranya banyak sekali orang-orang yang sudah almarhum. Saya ambil datanya, saya pelajari. Ya. Lalu datang seorang yang katanya dia ahlinya aksara juga, ahlinya tanggal lahir, ya, memberikan nasihat kepada saya. Waktu ini saya masih muda. Beliau sudah tua, memberikan nasihat pada saya. Apa yang dikatakan? You jangan pelajari orang yang sudah meninggal. Ya. Nah, kenapa? Itu bisa bawa sial katanya. Orang yang sudah mati kok kamu pelajari. Lah, saya nggak terima, tapi saya tidak bantah, saya diamin aja. Saya tetap aja mempelajari. Kenapa? Karena justru orang yang sudah menyelesaikan hidupnya, datanya nggak berubah lagi. Datanya itu konkret, itu sejarah. Kita pelajari sejarahnya. Bahkan itu adalah data yang sangat penting yang bisa kita pelajari. Jadi kalau Anda itu mendengar orang mengatakan jangan pelajari orang mati punya tanggal lahir, nah itu orang itu tuh gak benar, gak usah dia tanggapi lah, biarkan saja. Ya, kita juga gak perlu debat, ya, habis energi berdebat sama orang seperti itu. Itu mindsetnya gak benar. Ya, orang yang telah meninggal dan dia memiliki keunikan, memiliki kelebihan, tanggal lahirnya pantas kita pelajari. Karena kita nanti kalau ketemu dengan tanggal lahir yang orang lain, yang orangnya masih hidup, kita bisa kelihatan cirinya, jika cirinya merujuk kepada sesuatu hal yang harus diperhatikan, kita wajib memberitahukan pada mereka, kamu hati-hati, kemungkinannya bisa terjadi hal seperti ini. Oke, sampai di sini pembahasan kita hari ini
tentang bel. Ingat, bel itu telepon. Jadi Alexander Graham Bell adalah penemu telepon. Tunggu tanggal terbit buku saya yang baru. Ya, terima kasih. Sampai jumpa.